Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel belajar yang belajarnya rileks, santai, enjoy, chill bersama saya Seno Aji. Di video sebelumnya kita sudah membahas instalasi dari software-software yang kita butuhkan untuk simulasi dari mulai ENSP, VirtualBox versi 5, WinCap, Wireshark, dan USG-nya juga kita sudah download, tapi belum kita install ya USG-nya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang instalasi firewall ENSP-nya tadi, USG 6000V, dan kita akan setting semuanya untuk mempersiapkan praktek kita. Pertama, kita langsung bahas ya. Pertama, kita akan setting yang namanya KM Loopback. Ya, teman-teman, caranya bagaimana? Pertama, teman-teman klik Windows Search ya. Windows Search sampai muncul gini, lalu ketik Device Manager. Device Manager sudah muncul seperti ini, lalu klik Enter. Nanti di sini teman-teman klik bagian network. Di bagian network, teman-teman klik Action, Add Legacy Hardware. Lalu teman-teman klik Next. Nah, di sini kita pilih yang install the hardware that I manually select from a list. Klik dan Next. Nanti kita scroll ke bawah, lalu kita pilih Network Adapters. Next. Tunggu loading, lalu kita scroll ke bawah yang bagian sini dan klik Microsoft. Ingat yang Microsoft doang ya, bukan yang Microsoft Corporation. Kita scroll ke bawah, lalu kita klik Microsoft KM Test Loopback Adapter. Nanti kalau udah teman-teman next dan klik next, itu teman-teman akan menginstal hardware-nya. Nanti kalau sudah diinstal, teman-teman lanjut ke langkah berikutnya. Karena saya sudah install, jadi akan saya cancel. Nah, oke. Kalau teman-teman sudah install, sekarang kita akan setting KM loopback-nya tadi dengan cara masuk ke control panel, lalu network and internet, network and sharing center, lalu change adapter setting. Di sini kita sudah terdapat Microsoft KM Test Loopback Adapter yang namanya di sini Ethernet 2. Teman-teman jangan fokus ke Ethernet 2-nya ya, karena di beberapa device nama di atas ini mungkin berbeda, mungkin Ethernet 3 atau Ethernet 4 atau mungkin yang lainnya. Tapi fokus ke yang bagian bawah sini. Microsoft KM Test Loopback. Ini yang teman-teman tambahkan tadi di device manager. Nah, kalau sudah teman-teman klik kanan, nih udah ketemu KM Test Loopback, klik kanan, lalu klik Properties. Sudah muncul kotak dialog seperti ini, teman-teman pilih Internet Protocol version 4, IPv4. Klik sekali, lalu Properties. Di sini teman-teman setting IP-nya terlebih dahulu. Ikutin seperti ini. Teman-teman klik use the following IP address, lalu isi IP address-nya dengan 192.168.0.2, subnet mask-nya 255.255.255.0, dan default gateway-nya 192.168.0.1. Kalau sudah, klik OK. Warning, multiple default gateway. Ada multiple. Tapi karena kita menggunakannya satu ya, bukan dua-duanya, jadi kita yes aja. Tapi kalau teman-teman nggak ada notifikasi seperti ini, abaikan saja, jadi langsung bisa. Yes, close. Sudah seperti ini, harusnya sudah bisa. Sekarang kita close. Di sini kita buka ENSP-nya. Tapi sebelum kita buka ENSP-nya, kita buka dulu VirtualBox-nya. Untuk kita cek sesuatu yang penting di sini, teman-teman ya. Nah, di sini di salah satu misal kita Airbase nih ya. Di Airbase kita klik pengaturan, kita cek dulu apakah akselerasi kita ini nyala. Jadi kita harus pastikan dulu akselerasi ini nyala. Andai kata kalau di device teman-teman akselerasi ini tidak nyala, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat ini menyala, berfungsi. Jadi pertama, fokus ke sini dulu ya. Pertama, kita pergi ke Windows Search, lalu ketikkan Windows Feature. Nah, sampai ketemu yang ini. Lalu klik Enter. Tunggu,
Nah, di sini ada yang namanya Hyper-V, teman-teman checklist. Ada yang namanya Virtual Machine Platform di checklist, dan ada Windows Hypervisor Platform, teman-teman checklist. Kalau sudah, teman-teman oke, dan teman-teman restart. Kalau sudah di restart, teman-teman buka lagi VirtualBox-nya, lalu cek lagi, klik salah satu, misal Airbase, pengaturan, sistem, dan cek akselerasi nyala atau enggak. Dalam beberapa kasus, ada yang virtual hypervisornya atau yang ketiga tadi itu harus nyala, baru akselerasinya nyala. Ada yang juga kayak saya kasusnya, justru kalau dia nyala, dia malah mati si akselerasinya. Jadi ketiga ini harus di unchecklist supaya akselerasinya nyala. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman coba-coba aja lah. Ini dinyalain, oh ternyata bisa, berarti ya sudah dinyalakan. Tapi kalau ternyata dinyalakan malah akselerasinya mati, ya berarti ini di unchecklist, tadi Hyper-V dan dua lainnya di unchecklist. Gitu teman-teman. Ya, lalu klik OK. Sekarang, karena saya akselerasinya sudah berjalan, kita buka ENSP. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke ENSP-nya. Sekarang kita akan setting firewall-nya. Kita akan masukkan software USG 6000V tadi ke dalam ENSP ini. Caranya, teman-teman klik New Topo, lalu teman-teman pilih yang bagian ini, yang merah ini. Ini adalah firewall. Lalu teman-teman pilih USG 6000V. Sudah dipilih, lalu klik di bagian sini lah ya. Terserah aja teman-teman. Klik. Lalu teman-teman klik Escape untuk memunculkan kembali kursornya. Di sini kita akan masukkan software USG 6000V tadi. Dengan cara klik kanan, lalu klik Start. Nanti akan muncul kotak dialog Import Package. Kita masukkan virtual disk image yang sudah kita download lagi. Yang sudah kita download tadi. Nah, ini teman-teman. vfw_usg.vdi. Kita open, sudah masuk ke sini pathnya, lalu kita impor. Tunggu sampai selesai. Apabila sudah selesai, dia akan sukses. Ya, dia akan start. Bisa start lagi. Lalu kita coba start lagi. Kalau berhasil, harusnya 100% dan tidak ada error. Oke, tidak ada error. Andai kata ada error 40, itu tandanya akselerasi di VirtualBox teman-teman belum menyala. Jadi harus dinyalakan dulu dengan cara tadi yang sudah saya beritahu. Tapi kalau sudah nyala seperti ini ya sudah. Berarti sudah aman. Tapi masih ada lagi yang tricky nih teman-teman. Coba kita klik 2 kali firewall ini untuk memunculkan CLI-nya atau Command Line Interface-nya. Kita coba di sini. Nunggu ini tuh agak lama teman-teman. Pagar-pagar ini agak lama dan agak tricky. Kalau laptop atau komputer kita bermasalah, biasanya pagar ini akan banyak sekali. Ditunggu sampai 2 jam pun dia nggak akan masuk ke bagian selanjutnya. Tapi kalau tidak ada masalah, mungkin 3 atau 4 baris dia sudah masuk ke bagian selanjutnya. Kita tunggu saja. Oke, sudah masuk teman-teman. Ini adalah bagian atau halaman dari CLI firewall USG 6000V. Jadi kalau berhasil itu dia cuma beberapa baris lalu masuk ke bagian ini. Tapi kalau dia kelamaan, itu biasanya ada bentrok dari firewall device teman-teman. Jadi harus dimatikan dulu. Caranya gimana? Masuk ke Windows Search, lalu masuk ke Windows Firewall. Nah, pilih yang logonya ini ya, jangan yang logonya ini, logo yang bawah ini. Tek, pilih. Lalu ketiganya ini dimatikan. Ini matikan, lalu ini matikan, dan ini matikan. Baru kita coba start lagi dan seharusnya bisa, karena saya sudah mencoba itu di device saya yang satunya. Oke, sekarang kita fokus lagi ke sini. Username ini kita isi dengan admin, kecil semua, admin.
lalu kita enter. Password itu kita isi dengan A besar, lalu DMIN@123. Ini tidak muncul ya teman-teman passwordnya, jadi teman-teman harus hati-hati ngetiknya, karena kalau salah kita nggak tahu ini salah atau benar. Coba kita enter. Kalau benar akan muncul the password needs to be changed. Change now, kita Y. Kita masukkan password yang lama, ADMIN@123. Kita masukkan password barunya. Password barunya saya cuma tambahkan satu angka aja di belakang, yaitu 4. Jadi @1234. Jadi admin @1234. Lalu enter lagi, confirm new password, A besar DMIN@1234. Lalu enter. Ini dia. Kita sudah masuk ke tampilan dari CLI USD 6000 V-nya. Sebelum itu kita ubah dulu nama firewall-nya supaya kita lebih mudah ke depannya ya. Kita harus biasakan mengubah nama firewall-nya. Caranya bagaimana? Caranya kita ketikkan sysname FW, lalu enter. Oh, maaf, salah. Kita masuk dulu ke SY. Masuk dulu ke SY. Nah, ditandai. Kalau berhasil, ditandai dengan ini. Ditandai dengan tanda ini. Ini beda ya. Kalau tandanya kurung seperti ini artinya kita masih di luar sistem. Masih di luar, paling luar dari firewall ini. Tapi kalau sudah masuk ke tanda kurung siku ini, berarti tandanya kita sudah masuk ke firewall-nya untuk bisa edit-edit. Caranya dengan ketik SY. Nah, lalu di sini kita ketikkan sysname FW. Nah, maka namanya akan berubah menjadi FW. Coba kita tulis besar. FW. Oh, salah. Sysname FW. Nah, ini dia. Kita sudah setting seperti ini. Sekarang kita coba akses firewall-nya menggunakan GUI webnya, GUI web si firewall-nya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nih, kita close dulu. Lalu kita masuk ke cloud, klik cloud, dan letakkan di sini, sembarang tempat aja. Lalu kita escape untuk memunculkan kursornya lagi. Sebelum kita hubungkan antara cloud dan firewall satu ini, kita harus setting dulu cloud-nya. Dengan cara kita klik, lalu klik kanan, lalu klik setting. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan pilih UDP-nya, ini ya, UDP, lalu kita add ke sini. Nah, setelah itu kita cari Ethernet 2. Ethernet 2 ini namanya tadi untuk KM loopback-nya kita ya, di sini. Ini untuk KM loopback. Jadi teman-teman lihat lagi di control panel-nya namanya apa. Coba kita pastikan ya. Kita control panel, network, change adapter. Nah, di sini namanya Ethernet 2 untuk KM test loopback-nya. Jadi kita pilih Ethernet 2. Nah, ini ya. Lalu kita add di sini. Maka akan ada dua jaringan di sini ya. Ada yang internal dan ada yang public. UDP dan Ethernet 2 KM test loopback-nya tadi kita tambahkan. Lalu selanjutnya kita klik di bagian remote port 6-nya, kita pilih 2. Two-way channel kita cek dan kita add. Setelah selesai, kita close. Jadi tampilan seperti ini nanti. Dicek lagi tampilannya harus seperti ini. Lalu kita close. Setelah sudah disetting, kita pilih kabel sini, lalu kita pilih copper. Kita hubungkan antara ini Ethernet 1 dengan firewall 1. GE000 di sini teman-teman ya. Tidak ada tulisannya ya. Coba kita setting dulu. Setting. Nah, ini dia. Ini membantu sekali tulisan-tulisan seperti ini, teman-teman. Jadi harus diaktifkan dulu ya tadi. Caranya settings, checklist always show interface label, lalu oke. Nah, ini muncul ya.
Sekarang kita akan akses IP GUI-nya dari Chrome. Apakah bisa atau tidak? Coba ya, kita cek. 192.168.0.1. Coba kita buka, apakah bisa? Wah, ternyata tidak bisa, teman-teman. Kita tidak bisa akses GUI-nya untuk kita setting dari GUI. Berarti kita akan fokus ke CLI aja ya, biar lebih keren lah, pakai CLI, pakai command prompt gitu loh. Jadi kita mungkin tidak akan akses si GUI-nya ya, padahal tampilan GUI-nya tuh keren loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita fokus ke CLI aja. Mungkin penjelasannya sampai sini saja ya teman-teman. Nanti untuk video selanjutnya kita akan fokus membahas firewall security policy-nya. Kita akan membuat topologi yang benerannya supaya kita bisa setting di CLI dan lain-lain. Yang penting teman-teman sudah setting ini sedemikian rupa seperti tadi tutorial saya. Kalau memang kecepatan teman-teman bisa lambatin dan dipahami. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau teman-teman suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.